perintah Rasulullah, sab'atu yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah yang tidak ada naungan selain naungannya Allah. Hadis riwayat Bukhari 1423, Muslim 1031, an Abi Hurairah. Siapakah yang akan mendapatkan naungannya Allah? Salah satunya rajulun qalbuhu mu'allakum fil masajid, seseorang yang hatinya selalu rindu, terpaut kepada masjid. Maka saya berharap mudah-mudahan semangat ini menjadikan kita sebagai rabbaniyin, orang yang selalu taat dimanapun kita berada, sesuai perintah Allah dalam Quran surah Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Tetaplah beribadah kepada Tuhanmu hatta ya'tiyakal yakin, sampai engkau menemui kematian. Tetaplah istiqomah dengan kebaikan sampai ajal menjemput kita. Tetaplah apa yang kita raih kita pertahankan sampai ajal menjemput kita. Tetaplah semangat kebaikan dan ketaatan kita akan pegang sampai ajal menjemput kita. Inilah Rabbaniyin. Dan saya tidak berharap Anda menjadi Ramadhaniyin. Siapakah kaum Ramadhaniyin? Cuman soleh ketika Ramadan, cuman taat ketika Ramadan, ke masjid ketika Ramadan, baca Quran ketika Ramadan. Usai Ramadan semangat itu hilang tanpa jejak. Inilah yang disebut Ramadhaniyin, yang kita harapkan menjadi Rabbaniyin. Sampai kapanpun ketaatan akan kita pegang hatta ya'tiyakal yakin, sampai Anda menjemput al-yakin atau kematian. Ada satu kutipan peringatan Nabi kepada kita dalam hadis riwayat Muslim nomor 2685. Nabi berkata, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu. Siapa yang rindu untuk berjumpa Allah, Allah pun rindu bertemu dengannya. Bapak Ibu, man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu. Siapa yang tak ada rasa rindu untuk menatap dan berjumpa dengan Allah, Allah pun tak akan pernah rindu dan untuk berjumpa dengannya. Maka hadis ini mengajarkan 2 tabiat manusia. Golongan pertama adalah golongan yang senantiasa berusaha untuk mencari jalan dekat kepada Allah, dan golongan yang kedua adalah orang-orang yang tak mau dekat kepada Allah. Maka Riza Muhammad berharap semoga yang duduk di sini tergolong hamba-hamba Allah yang selalu rindu pada Allah, yang selalu cinta kepada Allah, yang selalu mencari jalan untuk dekat kepada Allah, yang selalu berusaha bagaimana mendekatkan dirinya kepada Allah, yang selalu menangis karena takut kepada Allah, yang selalu sujud sampai akhir kematian menjemputnya, yang selalu ingin selalu berada di samping Allah dan selalu berusaha menjaga ketaatan kepada Allah. Karena tujuan hidup ini cuma satu, mengabdi, mencintai, menyayangi Allah. Sebab apa? Man ahabba liqa Allah, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu. Maka inilah ukuran kita Bapak Ibu. Siapa yang mencintai Allah, maka Allah pun mencintai kita. Siapa yang sayang pada Allah, maka Allah pun sayang kepada kita. Maka Ramadan adalah kekuatan buat kita. Ayo, jangan buang setiap detik di bulan ini, karena inilah jalan yang paling indah untuk menanamkan rasa rindu dan cinta kita kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi cinta itu terkadang terkontaminasi oleh virus Bapak Ibu. Terkadang cinta itu terkontaminasi oleh penyakit. Terkadang cinta itu
terkontaminasi oleh apa yang dikabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Mari kita lihat hadis riwayat Abu Daud nomor 4297. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4297. An Thauban qala, dari Thauban berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akilata illa qas'atiha. Di akhir zaman nanti kalian akan melihat umat Islam seperti makanan yang dikoyak-koyak, seperti hidangan yang dicabik-cabik, seperti makanan yang diperebutkan oleh orang-orang yang rakus. Faqala qailun, ya Rasulullah, wa min qillati yawma idin, apakah pada saat itu kami sedikit ya Rasul? Nabi menjawab, bal antum yawma idin kathir. Pada saat itu kalian banyak. Pada saat itu umat Islam banyak, tetapi tidak berkualitas. Pada saat itu kalian banyak, tapi seperti sampah yang tidak berharga. Pada saat itu kalian banyak seperti buih di lautan, tidak memiliki sebuah kekuatan. Walakinnakum gutha'un ka gutha'is sail, wala yanzi'anna Allah min aduwi sudurikum mahabbata minkum. Sebab Allah tarik rasa takut musuh-musuh terhadap kalian. Wala yagdifannallaha fi qulubikumul wahan, dan Allah tanamkan satu penyakit dalam diri kalian. Penyakit inilah yang merusak cinta kalian kepada Allah. Penyakit inilah yang merusak tabiat takwa kalian kepada Allah. Penyakit inilah yang banyak diderita umat akhir zaman. Sahabat bertanya, qala wa qailun, ya Rasulullah, penyakit apa itu? Nabi menjawab, al-wahan. Ya Rasulullah, wa mal wahan, apa itu penyakit al-wahan ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut, terlalu mencintai dunia dan tidak mempersiapkan menuju kematian. Inilah virus yang sangat merusak keimanan seorang hamba kepada Allah. Inilah dua penyakit yang disebut al-wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu mencintai dunia, terlalu berfikir dunia, lelah terhadap dunia, sementara tidak pernah mempersiapkan bagaimana kehidupan yang sebenarnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi berkata, "Man kanatid dunya hamma." Siapa yang dunia menjadikan tujuan hidupnya, farakallahu alaihi amrahu, Allah hancurkan urusan hidupnya. Wa ja'ala faqrahu aina bainaihi, Allah tanamkan dalam dirinya satu sifat rakus dan tidak bersyukur kepada Allah. Walam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lahu, dan dunia tidak akan dihidangkan kepadanya sebab dia menjadikan dunia sebagai tujuannya. Wa man kanatil akhirah niyatahu, siapa yang menjadikan akhirat tujuannya, jama'allahu amrahu, demi Allah, Allah kumpulkan banyak kebaikan-kebaikan dunia untuknya. Wa ja'ala gina'ahu fi qalbihi, Allah tanamkan berkah dan rasa cukup dalam hatinya, dan dunia akan mendatanginya dengan hina dina. Berarti hadis ini sudah menunjukkan Bapak Ibu, tempat Anda bukan di dunia. Hadis ini menunjukkan tempat kita bukan di sini. Dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat orang meninggal. Inilah virus yang membuat kenapa sholat Anda tidak khusyuk kepada Allah. Inilah virus kenapa uang belanja paket internet Telkomsel lebih besar daripada infak Jumat Anda.
Inilah yang membuat belanja dunia Anda, rumah, motor, kendaraan, perhiasan, deposito, rekreasi lebih besar daripada uang belanja untuk membantu saudara kita melalui zakat dan sedekah. Inilah yang membuat kenapa urusan dunia lebih dipentingkan, bahkan membuat Anda lelah, stres, payah, berkeringat daripada berkeringat untuk urusan akhirat. Inilah penyakit yang sering membuat manusia lupa, padahal sejatinya apa yang Anda punya, apa yang Anda tumpuk saat ini, apa yang Anda banggakan, apa yang Anda perebutkan dalam hidup tidak akan pernah menjadi prioritas kehidupan kita. Sejatinya kita sudah diingatkan dalam Quran surah Al-Mulk ayat 1 dan 2. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kematian dan kehidupan diciptakan agar kita menumpuk amal terbaik. Menumpuk amal terbaik, bukan menumpuk rupiah, Ibu. Bukan menumpuk harta, bukan menumpuk anak, bukan menumpuk istri, bukan menumpuk kekayaan, tetapi amal kebaikan. Sebab apa? Allah sudah mempersiapkan jalan hidup yang bernama kematian. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Inilah yang disebut al-wahan. Anda terlalu lelah dengan rupiah, Anda terlalu fokus dengan dunia, sementara persediaan stok menuju mati amal kita minimalis. Ibu, kehilangan uang 1 miliar sedih nggak? Siapa yang bilang nggak? Angkat tangan. Sedih ya? Sedih ya? Betul Pak? 1 miliar loh Pak. Besar nggak? Ibu, Bapak, kehilangan 2 rakaat sebelum subuh sedih nggak? Jangan bohong. Padahal Nabi berkata, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih mulia daripada dunia dan isinya. 1 miliar dibanding 2 rakaat sebelum subuh tidak ada apa-apanya. Faktanya 1 miliar kehilangan uang membuat Anda masuk UGD. Tetapi meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh santai-santai saja. Betul? Ibu, kehilangan duit 1 miliar menangis kan? Enggak. Masa? Enggak sehat berarti. Kalau kehilangan duit 1 miliar enggak nangis itu enggak sehat Pak. Ibu, berbohong boleh, tapi jangan kebangetan. Ibu, kehilangan sholat tahajud menangis enggak? Allah Karim. Kenapa untuk dunia terkadang sampai kita mencucurkan air mata Pak? Kenapa untuk dunia sampai kita terseduh, menangis, bahkan sampai stres? Pertanyaannya, kenapa untuk ibadah kita terlalu santai? Bahkan kelewatan tahajud pun kita tenang tuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita fokuskan kemana sih langkah sebenarnya hidup kita Pak Bu. Kullun nafsin da'ikatul maut thumma ilayna turja'un. Anda sudah banyak diingatkan oleh Allah kepada hakikat tentang kematian. Bukankah setiap hari kita mendengarkan pengumuman kematian dari loudspeaker masjid? Bukankah kita mendatangi tetangga yang sedang berduka? Dan besok bisa jadi Anda akan didatangi tetangga karena rumah Anda sedang berduka. Hari ini kita melihat suami teman, besok suami kita. Hari ini kita melihat istri teman meninggal, besok istri kita. Sudah tahu kematian itu jalan yang yakin, tetapi kenapa Anda bermain-main dengan kehidupan?
Sudah tahu. Apa yang Anda usahakan sekarang semua sia-sia kecuali 3 faktor. Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah atau wakaf jariyah, dan doa anak yang soleh. 5 yang akan dibawa jenazah ke kuburnya. 5 yang akan dipertahankan jenazah ke kuburnya. Yang pertama, hartanya. Yang kedua, keluarganya. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Yang keempat, doa anak yang soleh. Yang kelima, wakaf jariyah. 2 pulang ke rumahnya, keluarganya pulang, hartanya pulang. 3 menetap di kuburnya. Doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, dan sedekah jariyah atau wakaf jariyah. Apakah pernah ibu mendengar ketika suami meninggal istrinya ikut dikubur? Secinta-cintanya ibu sama suami, ketika suami dikubur, ibu pulang. Tidak mungkin ibu masuk ke dalam kubur. Sebaliknya, secinta-cinta istri kepada suami, suami kepada istri, apakah mereka akan dikubur bareng-bareng? Semua akan pulang, Pak. Anda pulang sendiri, Pak. Tanpa istri, tanpa anak, tanpa kerabat, tanpa tetangga. Anda akan sendiri. Yang akan menjadi teman kita adalah amal kebaikan dan ketaatan. Lalu kenapa masih sedikit perbuatan kita untuk persiapan kematian? Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis riwayat Ibnu Majah 4258, aktsiru dzikra hadimil ladati ya'nil maut. Perbanyaklah kau mengingat penghancur kelezatan dunia, penghancur kelezatan dunia, yakni kematian. Dunia memang lezat, Bu, manis. Dunia memang lezat, tetapi dunia pula yang akan menjadi musuh kita kalau kita tidak pandai dalam menggunakan dunia ini. Jalan hidup sudah ditentukan, Bapak Ibu. Route of map, map of life, peta hidup sudah mutlak. Anda baca Quran surah Al-Qasas surat 28 ayat 77. Wa ba'tagi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Ibu, kejar akhirat, Bu. Pertama, kejar akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupakan urusan Anda tentang dunia. Allah tidak melarang kita menumpuk harta. Yang dilarang ketika harta hanya digunakan untuk memuas nafsu hidup kita tanpa sedekah, tanpa zakat, tanpa mempedulikan orang lain. Allah tidak melarang Anda punya rumah mewah, kendaraan yang bagus, silakan. Yang dilarang ketika harta yang Anda punya, kemewahan yang Anda punya tidak bermanfaat untuk menyenangkan orang lain. Inilah kenapa peta hidup kita jelas. Urusan akhirat pertama dan dunia jangan dilupakan. Yang kedua, peringatan Nabi dalam hadis riwayat Ibnu Majah 4259. Ani bin Umar annahu qal, dari Ibnu Umar, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku duduk bersama Nabi, aku sedang bersama Nabi. Faja'ahu rajulun minal ansar, datanglah seorang anak muda dari kalangan Ansar. Fasallama ala Nabi, dia mengucapkan salam kepada Nabi dan mengajukan pertanyaan, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Siapakah mukmin yang paling utama, Nabi? Qala ahsanuhum khuluqan. Yang paling utama di hadapan Allah, yang paling bagus akhlaknya. Bu, paling bagus akhlaknya. Puasa, sholat, sedekah, zakat, haji sama dengan bermuara pada satu tujuan, attitude. Percuma haji sudah 5 kali lewat, itu Haji Muhyiddin. Kenal Muhyiddin? RCTI, tukang bubur naik haji. Haji sudah 5 kali, pulang haji, tabiat buruk Anda tidak berubah, maaf. Salat rajin, 5 waktu di masjid, tidak mengubah tabiat akhlak Anda, maaf. Sebab sejatinya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar.
Salat itu mencegah tabiat buruk. Tapi kalau ada tabiat buruk dalam hidup kita, berarti salat Anda tidak sejati. Ibu, angkat tangan yang belum pernah ngomongin orang. Halo. Ada. Ternyata lebarnya kerudung tidak menjamin seseorang, besarnya jilbab tidak menjamin seseorang. Percuma kalau jilbabnya lebar, bajunya lebar, mulutnya juga lebar. Jemaah yang dimuliakan Allah, apa hasil puasa Anda, Pak, kalau tidak berpengaruh kepada akhlak? Rajin puasa tapi sombong, sholat sombong, haji sombong, apa manfaatnya? Karena urusan ibadah akan berpengaruh kepada tingkah laku. Itulah kenapa ahsanuhum khuluqan. Lalu dia bertanya lagi, ya Rasulullah, fa'ayyul mu'minina aqyas? Siapakah mukmin yang paling cerdas? Nabi berkata, aktsaruhum limauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidada ulaikal aqyas. Yang paling cerdas adalah komunitas manusia yang banyak mengingat mati dan mempersiapkan perjalanan menuju mati. Ini sebenarnya sumber kehidupan kita, Pak. Ibu, sudah siap bekalnya? Cukup? Oh, belum. Itulah yang harus kita persiapkan sekarang. Menumpuk kebaikan dan ketaatan, karena kita nggak tahu siapa minggu depan di antara kita yang akan dipanggil Allah. Betul? Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna as-sa'ah wa la yastaqdimun. Ketika ajal sudah datang, maka tak ada kompromi untuk maju atau mundur. Hari ini kita duduk di sini, lusa kita nggak tahu loh siapa di antara kita yang berakhir namanya dengan dunia. Hari ini Bapak duduk di sini, hari ini kita berhadapan, minggu depan kita nggak tahu nasib kita masing-masing. Seandainya nanti jam 12 Ibu meninggal, apa yang Ibu bawa kepada Allah? Perhiasan di rumah, dolar, nggak ada. Kebaikan dan ketaatan inilah yang kita perjuangkan hari ini, Bapak Ibu. Didiklah anak kita menjadi anak yang soleh, sebab darinya doa akan bermuara kepada kita. Perbanyaklah menabur ilmu yang bermanfaat, sebab dengannya maka perjuangan kita akan dipertahankan. Yang ketiga, perbanyak wakaf dan sedekah jariah, bangun masjid, bangun pesantren, tebar Quran. Sebab ketika apa yang kita kerjakan bermanfaat dan dibaca orang, dimanfaatkan orang, maka di saat itulah pahala kebaikan mengalir walaupun kita sudah wafat dan menjadi hamba Allah yang sudah tidak ada di muka bumi. Maka inilah peringatan yang digambarkan Rasulullah kepada kita. Mari bersama-sama kita menuju kebaikan dan memperbanyak bekal.